Menurut Law Anne Johnson, terdapat 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan untuk menguji reaksi atau sikap guru. Jika guru mudah marah, terganggu maupun terpancing, peserta didik akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Jika sebaliknya, jika guru mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik akan capek sendiri dan menjauhi perbuatan buruknya tersebut. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Misalnya, menatap dengan tajam peserta didik yang berbuat gaduh, menggeleng-gelengkan kepala kepada peserta didik yang mengganggu temannya, mendekati peserta didik yang membuat onar, atau dapat bergerak mengelilingi kelas agar peserta didik tetap tertib dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ketiga, memberikan kartu perilaku. Karena sebagian besar peserta didik bertipe visual atau kinestetik, maka kemungkinan mereka kurang kuat merespon permintaan verbal guru atau mereka akan mudah lupa terhadap peringatan yang guru berikan. Solusinya adalah guru dapat membuat kartu perilaku yang berwarna-warni yang berisikan pesan pengajar kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Yang keempat, ajak berbicara cepat. Jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik di dalam kelas, guru dapat mengajaknya keluar kelas. Guru tidak perlu mengkhawatirkan peserta didik lainnya. Mereka akan tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun mereka bisa jadi akan sedikit berisik saat guru berada di luar kelas, tetapi mereka akan tenang kembali setelah guru memasuki kelas. Setelah mengajak si peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas, dengan cepat guru menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasannya masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Jika si peserta didik tidak memberikan alasan apapun, guru menanyakan kepadanya apakah ia terlalu berbuat salah sehingga si peserta didik berbuat demikian. Jika memang iya, guru meminta maaf kepadanya dan mengajaknya bersalaman serta meminta maaf kepada si peserta didik untuk bekerja sama saling memperbaiki diri. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Jika menemukan ada peserta didik yang tidak disiplin dalam kelas dan guru sudah mencoba mendisiplinkannya, tetapi perilaku yang tidak berubah, guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik dengan berdiri atau duduk-duduk di depan kelas. Hal itu akan membuat semua peserta didik berpikir mengapa guru bersikap demikian. Kemudian mereka akan saling introspeksi diri untuk memperbaiki perilakunya jika memang perilakunya tersebut dianggap buruk menurut hati nuraninya. Setelah keadaan kelas kondusif, guru kembali lagi ke dalam kelas. Namun, jika keadaan kelas tak kunjung kondusif, guru bergegas mengajak si peserta didik yang berperilaku buruk untuk keluar dari kelas dan memintanya memikirkan apa perbuatan buruknya di luar kelas dan memintanya untuk memperbaikinya. Jika ia sudah mantap untuk memperbaiki diri, barulah guru mempersilahkannya untuk masuk kelas kembali. Sementara itu, sambil menunggu respon si peserta didik, guru dapat kembali masuk ke dalam kelas. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Jika suatu saat guru menemukan ada peserta didik yang tidak disiplin, meskipun guru sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki perilakunya, guru dapat mencoba menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di kelas. Kemudian, meminta kepada orang tuanya untuk memperingatkannya dengan keras kepada si anak agar tidak mengulanginya lagi. Ketujuh, tanda tangani kontrak. Seperti kartu perilaku yang berperan sebagai pengingat visual yang efektif bagi peserta didik yang mudah lupa pada perintah-perintah verbal, kontrak peserta didik juga dapat berperan sebagai pengingat tertulis yang efektif bagi peserta didik yang telah berjanji untuk bekerja sama dalam menegakkan tata tertib kelas. Kontrak tersebut tidaklah harus diperinci dan juga tidak harus berupa form. Guru cukup meminta kepada peserta didiknya untuk membuat nota perjanjian yang berisi perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukannya, serta konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan ia hadapi jika ia tetap saja melakukannya kembali. Yang ke-8, meminta penguatan-penguatan. Jika langkah pertama hingga ke-7 gagal, dapat dikatakan bahwa masalah atau perilaku buruk yang dilakukan oleh peserta didik sudah dianggap bukan sekedar masalah pribadi yang sederhana, melainkan pula merupakan masalah pribadi yang rumit, sehingga perlu kiranya guru meminta penguatan-penguatan kepada guru konseling atau kepada kepala sekolah.
Guru bersama dengan guru konseling atau kepala sekolah dapat bekerja sama dalam memecahkan masalah pribadi peserta didik tersebut. Jika ternyata hasilnya masih saja nihil, pihak sekolah dapat melakukan kerjasama yang lebih intensif lagi dengan orang tua peserta didik untuk menangani masalah ini. Yang ke-9, meminta perpindahan. Jika langkah ke-8 masih saja mengalami kegagalan, langkah selanjutnya adalah memindahkan peserta didik yang indisipliner ke kelas yang lain. Hal itu sangat mungkin dilakukan di sekolah yang besar. Guru kelas yang lain mau bekerja sama untuk menampung peserta didik tersebut. Kepala sekolah dan orang tua peserta didik menyetujui, dan kondisi kelas yang akan ditempati mendukung untuk perbaikan perilaku si peserta didik. Pada sekolah yang kecil, yang mana perpindahan kelas bukan menjadi pilihan, guru dapat bekerja sama dengan rekan seprofesinya yang juga mengajar peserta didik dan memiliki masalah yang sama. Yang ke-10 atau yang terakhir, pindahkan pelaku. Jika ke-9 upaya yang tadi masih saja mengalami kegagalan, baik karena kekurangan dukungan rekan sejawat maupun pimpinan, pengaruh orang tua yang berlebihan dalam komunitas kelas, maksudnya sekolah, serta peraturan-peraturan dalam sekolah yang tidak fleksibel, guru harus memindahkan si peserta didik dari kelas secara tidak resmi, agar peserta didik yang lain tidak terganggu bahkan terpengaruhi oleh perilaku buruknya. Tempat lain yang dapat digunakan untuk memindahkannya yaitu seperti ruang konseling atau perpustakaan. Implementasi hukuman dan hadiah. Ada pengertian hukuman dan hadiah, macam-macam hukuman dan hadiah, dan cara memberikan hukuman dan hadiah. Implementasi hukuman dan hadiah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukuman dan hadiah merupakan perangkat lunak atau software pendidikan. Maksudnya, pemberian hukuman dan hadiah semata-mata hanya untuk membuat peserta didik menjadi lebih disiplin. Kemudian ada pengertian hukuman. Sebelumnya, hukuman di sini bukan berarti hukuman dalam konteks kenegaraan, tetapi hanya dalam konteks pendidikan saja. Pengertian hukuman menurut Abdurrahman An-Nahlawi mengartikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Sedangkan pengertian hukuman menurut Nalim Purwanto mengartikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik karena telah terjadi sebuah pelanggaran aturan. Nah, dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan upaya seorang guru secara sadar dan sengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada peserta didik yang telah melanggar aturan sehingga ia tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada pengertian hadiah. Hadiah berlawanan dengan hukuman. Hadiah merupakan sebuah penghargaan, penghormatan, ataupun kenang-kenangan. Hadiah biasanya diberikan kepada peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar ataupun berperilaku. Oke, berikutnya ada macam-macam hukuman dan hadiah. Yang pertama, menatap tajam peserta didik. Jadi salah satu hukuman yang baik atau bisa kita lakukan kepada peserta didik adalah menatap tajam. Misalnya mereka berbuat salah seperti berisik atau mengganggu temannya. Nah, kita tidak perlu bermain fisik, cukup menatapi dengan tajam saja. Karena dengan kita menatap pun mereka akan mulai berintrospeksi diri. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka pun akan mulai kondusif seperti itu. Lalu ada penahanan di kelas. Nah, ini salah satu cara efektif juga untuk menahan peserta didik yang suka keluar kelas ketika sedang belajar. Misalnya mereka lari-larian, mereka pergi ke sana sini gitu. Jadi guru hanya perlu menutup pintu kelas lalu memastikan peserta didik untuk tetap berada di posisi mereka yang sebenarnya gitu, seperti mereka duduk di bangku begitu. Nah, maksudnya penahanan di kelas ini bukan berarti kita mengunci mereka atau memasung mereka. Nah, maksudnya penahanan di kelas ini kita membuat situasi di mana peserta didik fokus untuk tetap berada di ruangan kelas agar mereka bisa mengikuti KBM dengan tertib.
Lalu ada menegur peserta didik. Ini adalah salah satu cara yang paling umum jika kita melihat peserta didik melakukan kesalahan. Kita hanya perlu menegurnya. Jadi ketika dia berbuat salah seperti dia mencoret-coret meja gitu, kita perlu menegur. Nak, tolong berhenti, jangan mencoret-coret meja karena itu adalah perbuatan yang salah, seperti itu. Jadi teguran juga bisa kita lakukan. Itu adalah satu cara efektif juga, tetapi kita gunakan bahasa yang santun, bahasa yang lisan. Kita timbulkan rasa kasih sayang dalam bahasa saat kita menegur agar peserta didik tidak merasa bahwa dia diintimidasi. Lalu ada hukuman badan. Nah, hukuman badan ini bukan maksudnya bermain fisik seperti kita memukul atau kita mencubit ya. Maksudnya hukuman badan ini kita hanya perlu menyentuhnya, lalu kita gerakan. Misal dia berdiri dari kursi lalu seperti ingin berlari-larian. Nah, kita hanya perlu memegangi dia, lalu kita bawa dia ke tempat dia sebelumnya, lalu kita pastikan dia tenang gitu. Kita nggak perlu menggunakan fisik keras, jadi hanya perlu menyentuh aja. Selanjutnya, menghilangkan privilege. Nah, menghilangkan privilege ini berupa seperti sitaan barang. Misalnya saat itu kita sedang belajar, lalu kita memberikan mainan kepada dia. Nah, tapi saat kita memberikan mainan untuk belajar, dia malah menggunakan mainannya untuk hal lain. Nah, itu bisa kita sita mainannya gitu, jadi menghilangkan privilege. Tetapi bukan berarti kita menyita dengan kasar. Maksudnya kita menyita itu agar dia berintrospeksi, agar dia tidak menyalahgunakan apa yang kita berikan gitu. Dan ada memberikan skor pelanggaran. Nah, ini juga salah satu cara efektif agar menimbulkan efek panjang ke depannya. Jadi ketika dia berbuat salah untuk pertama kalinya, kita berikan skor pelanggaran. Misalnya, oh kamu nih melanggar 10 gitu. Lalu akan kita akumulasi nanti di akhir pembelajaran. Jadi skor yang paling tinggi itu akan mendapatkan hukuman. Tetapi ingat, hukumannya tidak boleh berupa fisik atau yang melukai mental mereka. Kita harus memberikan hukuman yang bisa menertibkan gitu. Nah, dengan memberikan skor pelanggaran, itu siswa akan mulai berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Selanjutnya ada cara memberikan hukuman dan hadiah. Hukuman yang diberikan oleh seseorang guru sebagai manajer kelas kepada peserta didiknya yang melanggar tata tertib kelas hendaknya dapat memberikan efek jera. Hindari pemberian hukuman atas dasar dendam atau kebencian terhadap si peserta didik. Jadi memberikan hadiah dan hukuman itu tidak sembarangan ya. Kita harus bisa menimbulkan efek jera. Misalnya mereka melakukan kesalahan, kita hukum, tidak boleh bermain fisik, tidak boleh bermain mental. Tapi kita bisa membuat mereka jera. Lalu dalam memberikan hadiah juga kita harus membuat mereka merasa senang agar mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu dihargai gitu.